Ya, kembali bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, sidang pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda kesimpulan. Termohon Polda Metro Jaya memilih tidak membacakan isi kesimpulan dan langsung meninggalkan ruang sidang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan dengan pemohon wartawan senior Aiman Wicaksono dan termohon Polda Metro Jaya. Agenda sidang pada Senin kemarin adalah pembacaan kesimpulan dari masing-masing pihak. Termohon Polda Metro Jaya memilih tidak membacakan isi kesimpulan dan langsung meninggalkan ruang sidang. Sementara kuasa hukum Aiman membacakan 5 poin utama untuk pembuktian. Mereka menilai penyitaan ponsel Aiman saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan polisi tidak netral di pemilu cacat hukum alias tidak sah. Adapun sidang putusan pra-peradilan ini akan digelar hari ini. Tentu poin pada inti kesimpulan kami adalah sesuai dengan fakta persidangan bahwa proses penyitaan terhadap 4 barang bukti dari saudara Aiman Wicaksono telah terbukti menurut kami sesuai dengan fakta persidangan ini itu dilakukan secara melawan hukum. Ya. Hal ini ditandai dengan adanya 2 penetapan izin dari pengadilan. Ya. Karena perlu dicatat bahwa dalam berita acara penyitaan ya, terhadap 4 barang bukti tersebut dicantumkan dasar atau hak yang dimiliki oleh penyidik itu atas surat izin penyitaan nomor 3 itu, yang pertama. Artinya bahwa keempat-empatnya barang bukti yang disita itu sesuai dengan berita acara itu didasarkan pada surat izin penetapan yang pertama. Sehingga menurut kami apabila surat izin penetapan itu dilakukan secara benar, sudah sesuai mekanisme dalam KUHAP. Ini bukan terkait saya, bukan terkait Aiman, tapi ini terkait dengan bagaimana kita menjaga demokrasi ini. Bagaimana kemudian narasumber ini menjadi penting. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Itu harus menjadi prinsip kita semua. Karena bagian dari kritik, bagian dari mengingatkan untuk perbaikan. Demikian. Kuasa hukum Aiman menambahkan saat melontarkan informasi soal dugaan polisi tidak netral, Aiman masih berstatus wartawan. Sehingga Aiman dilindungi undang-undang pers. Mereka menyayangkan polisi tetap mengejar identitas narasumber yang memberi Aiman informasi sampai menyita ponsel dan akun media sosial milik Aiman. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Novan Dwi Kusuma melaporkan. Pemirsa, putusan pra-peradilan Aiman Wicaksono akan dibacakan hari ini pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui persiapan jelang putusan pra-peradilan, sudah ada Esra Ambarita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Esra, bagaimana persiapan jelang keputusan pra-peradilan Aiman dan apakah dari pihak Aiman maupun pihak Polda Metro Jaya sudah datang? Ya, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Berdasarkan pemantauan kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa hari ini dikonfirmasi bahwa akan digelarnya sidang lanjutan pra-peradilan untuk Aiman Wicaksono terkait pernyataannya atau soal pernyataan ketidaknetralan aparat Polri dalam pemilu 2024. Namun berdasarkan pemantauan kami di PN Jaksel bahwa nantinya persidangan ini akan mempertemukan pemohon dan termohon yakni pada pukul 3 sore di ruang 6 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau berdasarkan pemantauan kami juga untuk penyidik maupun dari pihak kuasa hukum Aiman Wicaksono belum hadir di sini dan diperkirakan akan hadir nanti pukul 3 sore di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pemirsa, untuk diketahui kalau kita cermati sebelumnya di pengadilan sebelumnya pada hari Jumat yakni terkait kesimpulan dari pihak pemohon atau dalam hal ini kuasa hukum Aiman Wicaksono menyampaikan sejumlah dalil hukum, pada intinya adalah memohon kepada Majelis Hakim Tunggal agar mengabulkan semua materi permohonan yakni terutama mengembalikan semua barang sitaan berupa ponsel pribadi, SIM card, kemudian juga berupa email hingga dari akun Instagram milik Aiman. Kemudian poin kedua adalah meminta kepada Majelis Hakim agar membebankan biaya perkara kepada termohon dalam hal ini Polda Metro Jaya. Kemudian
Kemudian satu hal juga yang cukup disampaikan atau cukup diperhatikan adalah dari pihak kuasa hukum Aiman Wicaksono menyampaikan agar terkait surat penyitaan ini semestinya adalah harus ditandatangani dari ketua majelis dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan dari wakil ketua. Inilah yang perlu diperhatikan menurut dari kuasa hukum Aiman Wicaksono. Namun berbanding terbalik dengan pihak termohon atau pihak Polda Metro Jaya ini tidak menyampaikan kesimpulan. Mereka menyampaikan bahwa secara tertulis sudah disampaikan dalil-dalil atau materi permohonan kepada majelis hakim. Tentunya akan seperti apa nanti putusan dari majelis hakim tunggal ini, mengingat ini menjadi hal yang kita tunggu bersama karena kita ketahui bahwa kasus ini sudah ada ramai di publik dibicarakan ketika November lalu. Pada saat itu Aiman menyampaikan mengajak masyarakat agar mengawal pemilu 2024 secara damai dengan adanya dugaan adanya aparat yang tidak netral dalam pemilu 2024. Namun hal ini berujung pada laporan dari elemen masyarakat hingga Aiman harus diperiksa dan akhirnya Aiman pun harus mengajukan gugatan di pra-peradilan. Aiman berharap adanya kasus ini atau adanya pra-peradilan ini semakin menunjukkan apakah asas demokrasi khususnya dalam hal pers bisa ditegakkan dalam negara yang ada di Indonesia ini atau justru sebaliknya. Tentu akan kita nantikan bersama. Kembali ke Anda, Togi. Baik, terima kasih Esra Ambarita atas informasinya. Melaporkan langsung dari PN Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Julius Ibrani bersama Koalisi Masyarakat Sipil memberikan dukungan terhadap Aiman Wicaksono. Menurut Julius, hal yang disampaikan Aiman seharusnya menjadi kritik untuk membangun pemilu. Sementara itu, aktivis dari Lembaga Bantuan Hukum Pers Ade Wahyudin mengkhawatirkan pola aparat yang mengejar pemberi informasi dalam kasus Aiman bisa mengancam kebebasan berekspresi dalam demokrasi. Bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis sejak awal menyoroti segala hal baik yang sifatnya informasi ataupun kritik terhadap penyelenggaraan pemilu, salah satunya sebagaimana disampaikan oleh saudara Aiman Wicaksono yang juga merupakan objek atau materi yang kita sampaikan kepada negara, baik melalui kanal publik media massa, baik melalui kanal penyelenggaraan pemilu yang resmi, Bawaslu, DKPP ataupun KPU, itu keseluruhannya tujuannya adalah untuk membuat pemilu kita agar tetap demokratis. Pemilu kita jauh daripada intervensi-intervensi politik untuk memenangkan 1-2 paslon tertentu, tetapi untuk menyuarakan suara rakyat yang utuh. Nah, apa yang disampaikan Aiman bahwa ada dugaan intervensi lewat kekuasaan, bahwa ada pengerahan aparat, itu sama seperti yang kami sampaikan sebelum-sebelumnya, jauh sebelum Aiman menyampaikan. Jadi yang harus dinilai sebetulnya oleh negara ini, oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah substansi dari apa yang disampaikan, artinya materinya. Seharusnya fokusnya itu terhadap apa yang disampaikan gitu ya. Jadi kritiknya itu harusnya yang dibahas adalah apa yang disampaikan, bukan kemudian mencari siapa yang dia memberikan informasi. Dan pola-pola mengejar pemberi informasi ini menjadi pola yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya dalam ruang lingkup kebebasan berekspresi kita gitu. Mas Aiman kuasa hukum dan ahli hukum pers itu terkait dengan hak tolaknya gitu. Sehingga harusnya hak tolak dulu kemudian dibatalkan. Jadi mungkin itu, dan saya pikir kasus ini tidak layak dilanjutkan karena ini bagian dari ekspresi dan kritik yang harus direspon secara positif. Kriminalisasi berdasarkan pasal 14 dan 15 UU 146 ini kan berita bohong ya. Sementara apa yang disampaikan oleh Mas Aiman itu sebetulnya adalah suatu bentuk kritik yang mengingatkan netralitas aparat yang sebetulnya ini nggak cuma sekali saja disampaikan, tapi sudah berkali-kali disampaikan tidak hanya oleh Mas Aiman, tapi juga oleh individu lain dan juga oleh NGO maupun lembaga-lembaga lain begitu.